Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Wacana penambahan durasi cuti ayah banjir dukungan. Banyak yang mengakui manfaatnya bagi ibu dan juga pengasuhan anak di masa krusial 1000 hari pertama. Namun dari sisi implementasinya, cuti ayah masih menyisakan persoalan. Tim KBR berbincang dengan keluarga yang menikmati manfaat cuti ayah dan perusahaan swasta yang sudah menerapkannya dengan durasi lebih panjang. Seperti apa kisahnya? Simak Saga KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Anak udah wangi, tapi nggak mau bangun-bangun. Nih, kupu-kupunya mana kupu-kupu? Lulu tengah memakaikan baju ke bayi Atar, sembari mengajaknya mengoceh dan berceloteh. Putra kedua Lulu yang berusia 3 bulan itu baru selesai mandi sore. Sementara di kamar mandi, sang suami Willy masih sibuk mencuci popok si kecil. Malam pulang kerja selalu nyempetin buat nyuci popok gitu. Jadi emang ngebantu banget sih. Kalau untuk nyapu segala macam kayak gitu, terus kayak buang sampah, ngejemur baju kayak gitu. Berbagi kerja domestik bukan perkara aneh bagi Lulu dan Willy. Malah Willy ambil alih seluruhnya saat Lulu melahirkan Atar Maret 2024 lalu. Kali ini proses sesarnya lebih berat ketimbang saat melahirkan putra pertama. Jujur kalau misalkan rasa sakitnya luar biasa sakit yang ini. Dan proses pemulihan saat di rumah sakit juga lebih cepat waktu sesar yang awal. Kalau yang ini buat badan miring aja sakitnya luar biasa gitu. Jadi ya lebih sakit yang sekarang. Willy hanya mendapat 2 hari cuti ayah sebagaimana ditetapkan dalam aturan. Padahal Lulu menginap 3 hari 2 malam di rumah sakit. Beruntung atasan Willy pengertian. Pimpinan itu fleksibel orangnya. Dan kebetulan jenis pekerjaan yang aku kerjakan itu kan bisa dikerjakan sambil mobile gitu. Nggak perlu harus di back office. Meskipun aku harus bawa laptop segala macem. Selama di rumah sakit, pria 39 tahun ini mengurus kebutuhan istri dan bayinya. Selama berhari-hari, Willy hanya sempat tidur beberapa jam. Memulihkan dia untuk bisa nggak usah bangun lah, nggak usah berdiri, untuk dia bisa duduk, untuk dia bisa makan, minum itu kan perlu dibantu. Dan tidak semua rumah sakit ada suster yang bisa bantu nyuapin, dateng, gantiin pampersnya segala macem. Kita yang harus bantu istri untuk ngambilin obat, nyuapin makan dia. Ada jam-jam tertentu kita harus aware ke babynya kan, ibunya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari tempat tidur si bayi mau disusuin ke ibunya, yang angkat kan pasti suaminya. Bagi Lulu, dukungan sang suami sangat berarti. Istilahnya walaupun misalkan dia kerja, sorenya dia balik lagi itu kan effort banget ya. Dalam keadaan dia capek, segala macam habis pulang kerja gitu, dia harus tetap ke rumah sakit. Padahal gue udah bilang, udah gak usah ke rumah sakit gitu. Cuman dia tetap ke rumah sakit, ya buat gue itu luar biasa juga. Namun selepas pulang dari rumah sakit, Willy dan Lulu belum bisa bernafas lega. Selang 5 hari, bayi Atar mesti mendapat perawatan intensif karena penyakit kuning. Padahal jatah cuti ayah sudah habis. Beruntung atasan Willy memberi keringanan. Kalau masuk NICU kebetulan kan istri udah bisa bangkit ya, udah bisa beraktivitas lah walaupun ringan. Nah itu aku tetap masuk, cuma jam kantornya itu fleksibel banget. Aku bisa telat sampai 2-4 jam, pulang lebih awal gitu. Masalah kian pelik karena Lulu menghadapi tekanan mental atau baby blues. Ibu berusia 36 tahun ini sering dihantui rasa bersalah terhadap bayinya. Pengalaman pahit keguguran 2 kali memicu trauma. Ini bayi ini benar-benar itu tuh sempat dia nangis, kuping gue tuh gitu sampai gue tabok-tabokin kepala gue sendiri itu bener-bener langsung itu bener-bener sampai ke kepala itu sampai pak gitu tanpa sadar itu pun
Begitu sadar-sadar tuh kok gue keluar air mata sendiri gitu loh. Lulu makin terpukul karena produksi ASI-nya tak mencukupi untuk bayi Atar. Akhirnya harus dibantu konsumsi susu formula. Gue ngedown banget dia harus dikasih support. Suami itu bilang jangan ngerasa bersalah, yang penting sehat aja dulu anaknya. Itu satu. Dan yang keduanya dia nguatin gue, yang namanya gue nangis mulu kan waktu itu. Terus dia yang bantu gue biar bisa istirahat, banyak istirahat, nggak sedih terus. Willy dengan sabar mendampingi sang istri melewati tekanan baby blues. Ia siaga mengurusi bayi agar Lulu merasa tenang. Dia merasa orang yang nyentuh anaknya itu nggak pakai kasih sayang gitu. Tapi kalau si suami, meskipun mungkin ganti popoknya lama sampai berantakan kemana-mana, tapi dia yakin gitu. Kalau suaminya yang megang, suaminya pasti sayang sama anaknya, bahwa suaminya nggak akan nyakitin anaknya. Willy menjalankan peran penting sebagai suami dan ayah, sembari tetap masuk kerja. Ia tertolong oleh kebijaksanaan atasan dan fleksibilitas tempat kerja. Namun tidak semua orang seberuntung Willy. Padahal cuti ayah dinilai sangat penting untuk menjamin kesejahteraan si ibu dan buah hati. Seorang istri itu kan kalau kita kasih support, dia akan cepat bangkit, psikologisnya cepat baik, dan otomatis karena psikisnya baik, fisiknya juga cepat pulih gitu. Beberapa waktu terakhir wacana menambah cuti ayah pun mencuat. Misalnya di aturan cuti ayah untuk ASN dan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jumlah ideal waktu cuti pun jadi perdebatan. Berdasarkan pengalaman Willy 2 kali menemani istri melahirkan, dibutuhkan setidaknya 10 hari cuti. Walaupun misalnya lahirnya nggak normal, sesar, tapi nggak ada permasalahan si bayi, nggak ada permasalahan ASI atau laktasi ibunya, segala macamnya, itu minimalnya 10 hari lah. Keberadaan suami itu benar-benar dibutuhin. Namun menurut Willy, 10 hari itu lebih baik tidak diberikan sekaligus, tetapi dengan sistem kuota. Mungkin kuota dalam satu kali urusan persalinan 10 hari, tapi untuk persalinannya 5 hari atau 6 hari, yang 2 hari lainnya itu untuk check up, kontrol setelah persalinan. Jadi kontrol itu kan ada kontrol anak dan kontrol istri kan gitu. Jadi waktunya bisa dipisah, nggak harus berkelanjutan selama 10 hari. Cuti ayah dengan sistem kuota dinilainya sebagai titik tengah antara kepentingan pekerja dan perusahaan. Walaupun misalnya lahirnya nggak normal, sesar, tapi nggak ada permasalahan si bayi, nggak ada permasalahan ASI atau laktasi ibunya, segala macamnya, itu minimalnya 10 hari lah. Keberadaan suami itu benar-benar dibutuhin. Oh, untuk keadilannya sih Mbak, karena sebelumnya kita ada cuti melahirkan 6 bulan untuk yang karyawati. Jadi untuk keadilan kami memberikan cuti ayah juga 1 bulan, tapi dengan berbagai syarat. Nama Koko Dirgantoro kerap disebut tiap kali muncul wacana perubahan cuti melahirkan dan cuti ayah. Pasalnya, Koko sudah lama menerapkan 2 cuti itu dengan durasi lebih panjang di perusahaannya, Opal Communication. Karyawan perempuan mendapat cuti melahirkan selama 6 bulan. Sedangkan karyawan laki-laki bisa memperoleh cuti ayah selama 1 bulan. Perusahaan nggak cuma mencari nafkah, tapi juga kita itu memberikan kesejahteraan lahir batin ke karyawan. Koko tak ingin karyawan Opal bernasib sama dengan istrinya ketika masih bekerja. Saya belajar dari urusan saya di rumah saya sama istri. Istri saya waktu itu hamil dan tahun 2004 ya, dia hamil dan tetap disuruh bekerja, padahal kondisinya sangat lemah. Istri saya cukup lemah waktu itu. Padahal istri saya sehari-hari itu kuat sekali orangnya bekerja. Cuma karena hamil dia lemah, jadi harusnya banyak istirahat. Istri saya akhirnya resign. Kami berjanji berdua, waktu itu masih karyawan ya. Kalau kita punya perusahaan, kita harus bikin cuti melahirkannya 6 bulan. Saya tidak ingin kejadian yang kamu alami itu terjadi di perempuan di sekitar saya. Istri saya juga sepakat. Opal Communication berdiri pada 2013. 2 tahun kemudian ada karyawati yang menerima cuti melahirkan selama 6 bulan. Koko banyak diapresiasi karena berani menerapkannya. Tak berapa lama muncul wacana memperpanjang durasi cuti ayah. Karena pengalaman saya kebetulan punya bos yang baik ya waktu itu. Saya waktu kelahiran anak pertama itu saya bisa jaga anak saya. Lupa saya 7 atau 10 hari itu.
Itu dampaknya besar buat recovery mental. Di situ saya belajar tentang baby blues. Pada 2017, cuti ayah selama sebulan mulai diberlakukan di Opal. Hingga kini, sudah 3 karyawan yang mendapatkannya. Mereka bisa menikmati cuti ayah, tetapi dengan syarat ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Maklum, di Indonesia kultur patriarkis masih dominan. Jadi laki-laki di rumah itu kayak raja gitu loh. Padahal ini istrinya membutuhkannya. Jadi kalau misalnya mengambil cuti ayah, itu harus bersedia ditidak. Jadi dia harus mengerjakan semua domestic work. Istrinya harus istirahat total. Kokok menekankan peran penting suami selama proses kelahiran. Apalagi ada potensi sang istri mengalami tekanan psikologis seperti baby blues. Itu harusnya ada suami di sebelahnya. Membantu dia meringankan pekerjaan sampai memberikan massage istrinya supaya rileks. Supaya tidak baby blues. Itu kan penting itu. Sudah banyak kejadian ibu-ibu baby blues itu yang sampai membunuh bayinya, mencubit bayinya, melukai bayinya karena baby blues itu. Itu peran ayah penting di situ. Itu saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri kalau sampai ada istri dari karyawan itu baby blues, dia nggak ada di sana. Pengawasan cuti ayah di Opal diterapkan berlapis agar karyawan benar-benar melaksanakan perannya sebagai suami dan ayah. Kami juga minta akses ke orang tua dan mertua karena kami tidak ingin beban anak bayi yang baru dilahirkan itu ke orang tua dan mertua. Jadi harus benar-benar dipegang oleh suami istri. 3 kali penerapan cuti ayah di Opal berlangsung lancar. Itu kami cek. Selama saya datang itu sudah kelihatan sekali dia exhausted gitu, capek sekali, awut-awutan gitu ya. Berarti benar ya. Berarti dia mengerjakan domestic work dengan baik. Bagi Koko, cuti melahirkan dan cuti ayah yang lebih panjang tidak merugikan perusahaan. Meski diakuinya, faktor besar kecilnya perusahaan bakal menentukan. Dari 2013 perusahaannya terus berkembang, pendapatannya juga meningkat, kesejahteraan karyawan meningkat. Ya kalau dari sisi billing berarti kan produktivitasnya juga meningkat gitu, produktivitas per orang gitu. Saya tidak melakukan studi ya, karena kami juga perusahaan kecil. Saya rasa sih karyawannya senang, itu yang membuat saya bahagia. Karyawan yang senang itu dia akan bekerja sungguh-sungguh. Saya sederhana aja mikirnya. Wacana cuti ayah yang lebih panjang didukung banyak kalangan, salah satunya CISDI. Kebijakan ini diharapkan bisa mengikis budaya patriarki. CEO dan founder CISDI, Diah Saminarsi. Pernah baca kan bahwa fatherless country itu Indonesia salah satunya. Absennya peran ayah di dalam membesarkan anak. Jadi menurut saya ini cukup urgent. Terutama juga untuk mengikis budaya patriarki. Jadi kalau memang sudah bagus untuk dilaksanakan, udah siap, menurut saya kenapa harus ditunda lagi? Dia setuju implementasi cuti ayah perlu diawasi karena rentan disalahgunakan. Jadi kalau di luar negeri mungkin kita bisa bilang moral hazardnya risikonya lebih rendah. Kenapa? Karena memang tidak ada support system lain. Di sana kan hampir tidak ada asisten rumah tangga misalnya. Jadi semua-semuanya memang harus diurus oleh ibu dan ayah yang bersangkutan. Jadi kemungkinan moral hazard itu terjadi ada, tapi tidak tinggi, tidak besar. Sementara kalau di Indonesia, karena support system itu banyak, ada bude, ada Pak D, ada ART, ada teman, ada tetangga, dan lain sebagainya. Ini yang membuat keterlibatan ayah dan ibu secara langsung pada saat baru melahirkan, itu yang membuatnya agak sedikit lemah keterlibatannya, dan selama ini norma kultural kita seolah-olah memberikan kewajiban hanya kepada ibunya. Dia mengingatkan, wacana cuti melahirkan dan cuti ayah ini masih berpusar di sektor pekerjaan formal atau kantoran. Sementara, komposisi pekerja di Indonesia didominasi sektor informal. Situasi ini menyisakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya. Satu catatan, angkatan kerja informal di Indonesia itu cukup besar. Jadi dia bukan bekerja sebagai pegawai dari satu tempat tertentu. Nah ini tentu yang juga harus dipikirkan bagaimana agar cuti melahirkan itu bisa juga bermanfaat untuk angkatan kerja yang informal, yang sehingga semuanya bisa melaksanakan parenting dengan sebaik-baiknya. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.